Selamat datang di channel Micrologic Indonesia, channel yang menawarkan pendekatan teknologi atas permasalahan yang sering kita jumpai sehari-hari. Masih dalam rangka mempersiapkan proyek berikutnya yang akan menggunakan stepper dan motor servo yang dikendalikan dengan ESP32, kali ini saya akan membahas mengenai stepper dan cara mengendalikan kecepatan serta arah putarannya dengan joystick. Berikut video singkatnya. Seru kan ya? Tetap tonton video ini karena banyak informasi menarik yang sayang untuk dilewatkan dan pastinya berguna sebagai referensi proyek teman-teman. Di dalam video ini, saya akan membahas antara lain tentang pertama, penjelasan motor stepper secara umum, jenis beserta bagaimana masing-masing karakteristiknya. Yang kedua, memodifikasi stepper unipolar 28BJ48 agar bisa dikendalikan dengan driver bipolar DRV8825. Yang ketiga, penggunaan modul joystick dengan ADC serta pengaplikasian fungsi map. Yang keempat, penjelasan program dan demo bagaimana cara mengendalikan arah putaran dan kecepatan pada dua buah stepper menggunakan joystick. Apabila teman-teman suka dengan video seperti ini, klik tombol like-nya. Klik juga tombol subscribe dan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi video-video baru yang informatif seputar Arduino dan IoT dari channel Micrologic Indonesia. Oke, langsung kita masuk ke topik pembahasan tentang stepper. Stepper merupakan motor DC tanpa sikat atau brushless yang membagi satu putaran menjadi beberapa step yang sama. Seperti kita tahu, lilitan yang dialiri arus listrik akan menimbulkan medan magnet. Rotor akan sejajar dengan stator yang lilitannya dialiri arus listrik karena gaya tarik magnet yang ditimbulkan. Arus listrik pada lilitan tersebut dihentikan, kemudian dialirkan ke lilitan berikutnya sehingga rotor akan sejajar dengan lilitan berikutnya. Langkah ini dilakukan terus-menerus sehingga motor stepper berputar. Secara umum, stepper dibagi menjadi dua, yaitu unipolar dan bipolar, yang merujuk pada konfigurasi lilitan serta jenis driver yang digunakan. Istilah bipolar dan unipolar pada awalnya berasal dari driver yang digunakan untuk menggerakkan stepper. Uni artinya satu, dan bi artinya dua, sedangkan polar berarti kutub. Driver unipolar mengalirkan arus hanya satu arah, sedangkan driver bipolar dapat mengalirkan arus dua arah. Perbedaan utama antara stepper unipolar dan stepper bipolar terletak pada adanya center tap yang membagi lilitan menjadi dua bagian. Bisa dilihat pada animasi stepper unipolar dengan mode full step berikut ini. Dengan adanya center tap, kutub medan magnet pada sebuah lilitan dapat diubah, tanpa harus merubah arah arus listrik. Yang kemudian, perubahan kutub ini akan menarik rotor ke arah lilitan yang dialiri arus, sehingga motor dapat berputar. Kelebihan dari stepper unipolar salah satunya membutuhkan rangkaian kontrol yang sederhana, tetapi kekurangannya adalah torsi yang dihasilkan kecil, karena yang dialiri arus listrik hanya setengah dari lilitannya. Besarnya torsi dipengaruhi oleh besar arus yang mengalir dan jumlah lilitan. Stepper bipolar tidak memiliki center tap, sehingga untuk merubah kutub medan magnet pada lilitan dilakukan dengan cara merubah arah arus listriknya. Bisa diperhatikan pada animasi stepper bipolar dengan mode full step berikut ini. Arah arus pada lilitan 1, lilitan pada posisi vertikal, step 1 dan step 3 berbeda, di mana pada step 1, 1A terhubung dengan ground, dan 1B terhubung dengan V-motor. Sedangkan pada step 3, 1A terhubung dengan V-motor, dan 1B terhubung dengan ground.
Begitu pula arah arus lilitan 2 pada step 2 dan 4, yang arah arusnya saling berlawanan. Perubahan arah arus pada lilitan menyebabkan perubahan kutub medan magnet. Perubahan kutub medan magnet pada lilitan 1 dan 2 akan menarik rotor ke arah lilitan yang dialiri listrik, sehingga motor dapat berputar. Kelebihan dari stepper bipolar adalah torsi yang dihasilkan lebih besar, karena arus dialirkan ke satu lilitan penuh. Sedangkan kekurangannya adalah rangkaian kontrol yang rumit. Tapi saat ini, dengan adanya chip dual edge bridge untuk mengendalikan stepper bipolar, rangkaian kontrol menjadi lebih sederhana. Dengan menghilangkan center tap pada stepper unipolar, maka akan merubah stepper unipolar menjadi bipolar. Berikutnya saya akan membahas bagaimana cara merubah stepper unipolar 28BJ48 menjadi stepper bipolar dan mengendalikan putarannya dengan DRV8825. Saya menggunakan stepper yang 12 volt, bukan 5 volt, dengan nilai hambatan lilitan 380 ohm. Mungkin ada yang bertanya-tanya mengapa stepper unipolar ini harus dimodifikasi menjadi stepper bipolar. Mengapa tidak menggunakan driver bawaannya saja, yaitu ULN 2003? Ada 3 keuntungan dari modifikasi ini. Pertama, torsi motor yang meningkat, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Torsi motor meningkat karena arus mengalir ke satu lilitan penuh, bukan setengah lilitan. Torsi motor pada datasheet sekitar 350 gram/cm, sedangkan setelah modifikasi menjadi 2010 gram/cm, berdasarkan percobaan yang dilakukan oleh seorang YouTuber. Dengan menggunakan driver A4988, tegangan stepper dinaikkan menjadi 24 volt. Di video itu, motor bisa mengangkat beban seberat 2010 gram dengan diameter shaft 2 cm. Yang kedua, dengan driver ULN 2003 dibutuhkan 4 pin microcontroller untuk mengendalikan motor. Sedangkan dengan DRV8825 bisa mengendalikan motor dengan 2 pin saja untuk pin step dan direction. Yang ketiga, kebutuhan stepper yang bentuknya kecil dan harganya murah, tetapi ingin digunakan untuk aplikasi yang membutuhkan torsi yang cukup, sehingga perlu modifikasi. Baiklah, saya akan lanjut langkah-langkah modifikasinya. Langkah pertama adalah dengan mengabaikan kabel merah. Stepper 28BJ48 merupakan stepper unipolar dengan 5 kabel, di mana kabel merah merupakan center tap. Di beberapa referensi, untuk mengubah stepper ini menjadi bipolar dilakukan dengan cara membuka cover biru dan memotong jalur center tap pada PCB yang ada di dalamnya, di mana jalur tersebut menghubungkan center tap lilitan 1 dengan center tap lilitan 2. Ternyata, tanpa memotong jalur PCB dan dengan hanya mengabaikan kabel merah saja, stepper ini sudah bisa digunakan sebagai stepper bipolar. Saya mengetahuinya setelah mencoba sendiri pada 2 stepper. Stepper 1 saya potong jalur PCB-nya dan stepper 2 tidak saya modifikasi. Keduanya dapat dikendalikan dengan DRV8825 pada mode full step dan tidak ada perbedaan yang terlihat, baik pada putarannya ataupun panas berlebih pada stepper maupun drivernya. Langkah kedua dengan mengidentifikasi lilitan 1 dan lilitan 2. Menggunakan stepper yang jalur center tap-nya diputus, bisa diukur hambatan lilitan dengan multitester. Ujung-ujung kabel yang ada hambatannya merupakan satu lilitan. Hasilnya seperti berikut. Ujung-ujung lilitan 1 adalah kabel dengan warna pink orange, dan ujung-ujung lilitan 2 adalah kabel dengan warna biru kuning. Pada motor stepper yang saya gunakan, hambatan lilitannya sekitar 380 ohm. Kemudian tentukan koneksi stepper ke driver DRV8825 dengan urutan 2B, 2A, 1A, 1B. Maka secara berturut-turut urutan warna kabelnya adalah biru, kuning, pink, dan oranye. Apabila dikehendaki putaran stepper yang berlawanan ketika menggunakan urutan kabel tersebut, maka dengan menukar urutan kabel biru dengan kabel kuning atau kabel pink dengan oranye, salah satu saja ya,
maka stepper akan berputar berlawanan arah. Tentunya arah putaran bisa diubah lewat microcontroller juga. Ganti konektor female JST-XH 5 pin bawaan motor menjadi konektor female JST-XH 4 pin dengan urutan di atas. Bisa dilihat pada gambar berikut ini. Langkah ketiga adalah setting arus yang mengalir pada stepper. Saya menggunakan driver expansion board seperti ini, yang dapat digunakan untuk driver A4988 dan DRV8825. Berikut gambar rangkaiannya dan kondisi pada komponen sebenarnya. Sambungkan power supply 12 volt DC yang berasal dari adaptor dan power supply 3,3 volt yang berasal dari ESP32 ke expansion board. Sambungkan pula steppernya. Pin step, dir, dan EN dibiarkan terbuka. Ukur tegangan pada trimmer terhadap ground. Setting di angka 0,11 volt dengan memutar trimmer dengan obeng minus. Angka ini berasal dari percobaan karena di bawah 0,11 volt motor berdengung. Setelah langkah ini selesai, stepper unipolar 28BEJ48 berubah menjadi stepper bipolar dan dapat dikendalikan dengan driver DRV8825. Berikut rangkuman konfigurasi stepper 28BEJ48 dengan driver DRV8825. Oke, langsung ke bagian ketiga, yaitu penggunaan modul joystick dengan ADC dan pengaplikasian fungsi map. Tentunya teman-teman tidak asing dengan joystick, bukan? Modul joystick HW504 ini bisa digerakkan ke kiri kanan dan atas bawah. Tambahannya ada push button yang juga bisa digunakan dengan cara menekan joystick. Pada prinsipnya, modul joystick menggunakan potentiometer yang nilai hambatannya berubah ketika joystick digerakkan. Dengan prinsip pembagi tegangan, ketika kedua ujung kaki potentiometer dihubungkan dengan sumber tegangan, maka perubahan posisi potentiometer akan merubah tegangan keluaran pada kaki tengahnya terhadap ground. Perubahan nilai tegangan sebanding dengan perubahan nilai hambatan. Nilai tegangan ini yang akan dibaca menggunakan ADC microcontroller untuk mengetahui di posisi mana putaran potentiometer. Modul ini memiliki 5 header pin dengan urutan ground, VCC, VRX, VRY, dan SW. Bagaimana perubahan posisi joystick mempengaruhi perubahan hambatan? Berikut ilustrasi dan penjelasannya. Joystick pada posisi paling kiri di aksis X, nilai hambatannya akan mendekati 0 ohm jika diukur pada kaki VRX terhadap ground. Semakin ke kanan, hambatannya akan semakin besar, dan di posisi paling kanan, nilai hambatannya paling besar. Sedangkan pada posisi paling bawah, di aksis Y, nilai hambatannya akan bernilai paling besar, jika diukur pada kaki VRY terhadap ground. Semakin ke atas akan semakin kecil, dan pada posisi paling atas, nilai hambatannya mendekati 0 ohm. Sudah disebutkan sebelumnya, dengan prinsip pembagi tegangan, perubahan nilai hambatan akan sebanding dengan perubahan nilai tegangan. Nilai tegangan ini yang akan dibaca oleh ADC dan dikonversi menjadi nilai digital. ADC ESP32 merupakan ADC 12 bit, di mana 0 volt akan bernilai 0 dan 3,3 volt akan bernilai 4095. Karena joystick akan digunakan untuk mengendalikan kecepatan dan arah putaran stepper, akan lebih mudah jika range 0 sampai 4095 dikonversi menjadi nilai minus 10 sampai 10, di mana nilai negatif menunjukkan arah putaran yang berlawanan dengan arah jarum jam. Nilai 0 menunjukkan stepper berhenti berputar, dan nilai 1 sampai 10 menunjukkan level kecepatan stepper saat berputar. Disinilah fungsi map digunakan. Fungsi map akan memetakan ulang range 0 sampai 4095 menjadi range minus 10 sampai 10. Tetapi itu hanya bisa dilakukan jika pada posisi default joystick nilai ADC-nya adalah 2048. Tetapi pada kenyataannya, nilai ADC pada joystick di posisi defaultnya tidak bernilai 2048.
Bahkan pada aksis X dan Y, nilainya pun berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu diketahui nilai ADC ketika joystick berada di posisi defaultnya terlebih dahulu. Setelah diketahui nilainya untuk masing-masing aksis, gunakan nilai tersebut sebagai nilai 0 pada range yang baru. Sehingga masing-masing aksis terdapat dua pemetaan baru, yaitu range minus 10 sampai 0 dan range 0 sampai 10. Baiklah, cukup dengan penjelasan cara pembacaan posisi joystick dengan ADC dan cara pemetaan ulang range ADC menjadi range baru yang lebih mudah dipahami. Langsung saja upload kode programnya dan perhatikan tampilan pada serial monitor. Bisa diperhatikan, ketika joystick belum digerakkan, nilai map X dan map Y adalah 0. Kemudian joystick kita gerakkan ke kanan, maka nilai map X akan menjadi positif dan menjadi 10 ketika berada pada posisi paling kanan. Ketika digerakkan ke kiri dari posisi defaultnya, nilainya akan menjadi negatif dan menjadi minus 10 ketika berada pada posisi paling kiri. Demikian pula ketika digerakkan ke atas, maka nilai map Y menjadi positif, dan ketika digerakkan ke bawah, nilai menjadi negatif. Lebih mudah dipahami kan perubahan nilainya jika dikonversi menggunakan fungsi map? Selain itu, konversi nilai ini akan memudahkan kita ketika akan menggunakannya di bagian program yang lain. Bahasan terakhir pada video ini adalah tentang mengendalikan dua buah stepper unipolar yang sudah dimodifikasi menjadi stepper bipolar dan didrive menggunakan DRV8825. Kemudian, arah putaran dan kecepatannya akan dikendalikan dengan joystick. Arah aksis X joystick akan mengendalikan stepper nomor 1, dan arah aksis Y akan mengendalikan stepper nomor 2. Microcontroller yang digunakan adalah ESP32 dan library steppernya menggunakan Excel stepper. Langsung diupload programnya dan tes putaran stepper dengan joystick. Pertama, saya akan menggerakkan joystick ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah secara perlahan, sehingga bisa diamati perubahan kecepatannya. Setelah itu, saya akan menggerakkan joystick secara berputar. Penjelasan programnya sebagai berikut. Tambahkan library Axel Stepper.h untuk mengendalikan putaran stepper. Berikutnya, buat definisi untuk nilai-nilai berikut ini, agar program lebih mudah dibaca alurnya dan memudahkan untuk mengkonfigurasi ulang parameter-parameternya. Min speed dan max speed menunjukkan nilai kecepatan maksimum dan minimum stepper. End pin, step pin, dan dir pin merujuk pada pin GPIO ESP32 mana yang terhubung dengan driver DRV8825. Karena ada dua stepper, ditambahkan pengenal 1 dan 2. Kemudian dir inversion, step inversion, dan end inversion merujuk pada output pin
apakah di-invert atau tidak. Bisa bernilai true dan false. False adalah nilai defaultnya, yaitu kondisi pin tidak di-invert. True berarti pin yang bersangkutan akan di-invert. Misalnya pin enable pada DRV8825. Chip akan aktif jika pin enable di set low, dan chip akan non-aktif jika pin ini di set high. Keluaran N pin dari ESP32 pada kondisi normal ketika N inversion di set false akan memberi nilai high, yang malah membuat driver non-aktif, sehingga N inversion harus dibuat true, agar N pin memberikan nilai low pada kondisi normal. Berikutnya joy X, joy Y untuk mendefinisikan pin GPIO mana yang akan terhubung dengan output joystick. Sampling merujuk pada jumlah sampel yang diambil ketika menentukan nilai 0 pada posisi default joystick, dan interval merujuk pada selang waktu antar pembacaan ADC. Selanjutnya min ADC dan max ADC menunjukkan nilai minimal dan maksimal pembacaan ADC, yaitu 0 dan 4095. Min range dan max range adalah range baru yang diinginkan dari hasil konversi menggunakan fungsi map, yaitu minus 10 dan 10, serta 0 untuk menunjukkan nilai 0. Definisikan pula LED built-in dengan nilai 2, yang mana LED pada board ESP32 terhubung dengan GPIO 2. Buat dua buah objek MyStepperX dan MyStepperY dengan properties axial stepper driver. Stepper akan dikontrol lewat driver DRV8825 dengan 2 pin. Kemudian diikuti step pin dan dir pin yang sudah didefinisikan sebelumnya. Buat global variable untuk menampung nilai ADC ketika joystick berada pada kondisi default. Variabel untuk menampung hasil pembacaan ADC, dan variabel hasil konversi fungsi map. Berikutnya ada fungsi serial monitor untuk menampilkan nilai-nilai variabel dan posisi stepper saat ini dengan memanggil member function current position. Angka yang ditampilkan merupakan nilai absolut. Karena stepper tidak memiliki encoder, nilai posisi yang ditampilkan merupakan jumlah pulsa dari posisi origin. Kemudian pada fungsi setup, setting baud rate untuk komunikasi serial. Set pin LED built-in sebagai output. Berikutnya perintah untuk konfigurasi driver stepper. Panggil member function setPin inverted diisi argumen yang sudah didefinisikan sebelumnya, di mana output dir pin N pin di-invert diberi nilai true dan output step pin non-invert diberi nilai false. Aktifkan penggunaan pin enable dengan memanggil member function setEnablePin yang mana akan menonaktifkan chip driver ketika disable output dipanggil. Pada dasarnya, dengan menggunakan driver, stepper bisa dikendalikan hanya dengan menggunakan 2 pin saja. Tetapi saat stepper pada posisi idle, arus tetap mengalir ke stepper sehingga stepper menjadi panas. Dengan mengaktifkan setPin enable dan memanggil disable output, chip akan dinonaktifkan. Arus tidak akan mengalir ke stepper, dan stepper tidak akan menjadi panas pada posisi idle. Kemudian setting kecepatan maksimal stepper dengan set max speed. Setelah itu, nolkan posisi stepper dengan set current position dan diberi argumen 0. Berikutnya baca tegangan pada kaki joystick pada posisi default untuk aksis X dan aksis Y dengan analog read. Lakukan sebanyak jumlah sampling, kemudian dirata-rata. Simpan di variabel X0 dan Y0. Pada fungsi loop, buat LED berkedip dengan milis. Setiap interval 150 milisekund sebagai indikator program berjalan secara non-blocking. Ketika mendeklarasikan variabel sebagai variabel statik di dalam sebuah fungsi, inisialisasi variabel hanya berlangsung 1 kali saja, walaupun fungsi dipanggil berkali-kali. Kemudian setiap nilai interval, lakukan pembacaan nilai tegangan pada joystick, dan disimpan pada variabel xval dan yval. Jika xval lebih kecil dari x0, yang artinya nilai xval berada di antara 0 dan x0, konversi nilai xval menjadi nilai pada range minus 10 sampai 0, dan simpan di variabel xmap. Begitupun ketika xval lebih besar dari x0,
konversi xval menjadi nilai pada range 0 sampai 10 dan disimpan pada variabel xmap. Pada aksis Y joystick, nilai yval kurang dari y0, konversi nilai yval menjadi nilai 0 sampai 10. Dan nilai yval yang lebih besar dari y0 akan dikonversi menjadi nilai pada range minus 10 sampai 0. Kemudian perbaharui variabel current list. Lakukan pengecekan apakah nilai xmap ataupun ymap sama dengan 0. Apabila iya, hentikan putaran motor, set kecepatan menjadi 0, dan set agar driver nonaktif dengan memanggil member function disable output. Apabila xmap atau ymap tidak sama dengan 0, set agar driver aktif. Buat nilai xmap absolute dengan fungsi ABS, dan gunakan fungsi map untuk mengkonversi nilai 1 sampai 10 menjadi kecepatan putaran stepper pada range min speed sampai max speed. Kemudian simpan di variabel xspeed. Kemudian cek nilai xmap. Jika lebih besar dari 0, maka putar stepper searah jarum jam sesuai level kecepatan dengan memanggil member function setSpeed dan diisi argumen xspeed. Jika xmap kurang dari 0, putar stepper berlawanan arah jarum jam dengan memberikan tanda minus pada argumen xspeed. Lakukan hal yang sama untuk stepper kedua. Kesimpulannya adalah, pertama, ada dua jenis stepper berdasarkan konfigurasi lilitan dan driver yang digunakan, yaitu stepper unipolar dan stepper bipolar. Stepper unipolar memiliki keunggulan yaitu mudah dikendalikan dengan menggunakan driver yang sederhana, tetapi memiliki kekurangan yaitu torsinya yang kecil, karena arus mengalir hanya di setengah lilitannya saja. Stepper bipolar memiliki keunggulan yaitu torsinya yang besar, karena arus mengalir pada satu lilitan penuh, tetapi memiliki kekurangan yaitu membutuhkan driver yang kompleks, karena untuk memutar stepper harus mengalirkan arus secara dua arah secara bergantian. Tetapi masalah ini bisa diatasi karena terdapat chip yang bisa melakukan tugas tersebut yang membuat cara pengandaliannya semudah stepper unipolar. Kedua, stepper unipolar 28BJ48 bisa diubah menjadi stepper bipolar dan dikendalikan dengan driver bipolar DRV8825. Caranya pun sederhana, hanya dengan mengabaikan kabel center tap warna merah, mengidentifikasi lilitan 1 dan lilitan 2, dan menghubungannya dengan driver. Membatasi arus yang mengalir ke lilitannya dengan memutar trimmer yang ada pada driver. Ketiga, joystick menggunakan potentiometer, dan dengan prinsip pembagi tegangan, dapat diketahui posisinya. Perubahan posisi akan menyebabkan perubahan tegangan. Tegangan dibaca oleh ADC dan diubah menjadi nilai digital. Agar nilai ADC dapat dengan mudah dipahami perubahannya dan diolah pada bagian program lain, nilai hasil ADC dapat dikonversi menjadi range baru dengan menggunakan fungsi map. Keempat, dengan menggunakan joystick kita dapat mengendalikan kecepatan dan arah putaran dua buah stepper. Bisa dibayangkan dengan satu stepper untuk gerakan pada aksis X dan stepper lainnya untuk gerakan pada aksis Y, sama seperti arah gerakan joystick. Penggunaan library Excel stepper juga memudahkan pembuatan kode programnya. Library ini bersifat non-blocking. Demikian video cara mengkonversi stepper unipolar 28BJ48 menjadi stepper bipolar dan mengendalikan kecepatan serta arah putarannya. Jika teman-teman suka dengan video ini, klik tombol like-nya. Agar selalu mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini, klik juga tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Jika ada informasi yang keliru, sampaikan pada kolom komentar. Begitu pula jika ada pertanyaan, kritik, dan saran. Semoga video ini memberikan manfaat dan inspirasi untuk teman-teman semua. Selamat berkarya untuk bumi yang lebih baik. Terima kasih.